Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata pelajaran geografi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi modul 11 unit 2 dengan judul Membangun Wilayah Kita. Mari kita simak bersama materinya. Pengertian pembangunan wilayah. Pembangunan wilayah dapat didefinisikan upaya secara sadar dari manusia untuk memanfaatkan lingkungan dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Pembangunan wilayah ditandai dengan adanya pusat pertumbuhan wilayah. A. Faktor-faktor penentu pusat pertumbuhan. 1. Sumber daya alam. Wilayah yang memiliki sumber daya alam dengan pengelolaan baik dapat menjadi pusat pertumbuhan. 2. Sumber daya manusia. Sumber daya alam tidak dimanfaatkan apabila tidak dikelola oleh manusia yang terampil, andal dan profesional, sehingga pemanfaatannya dapat berlangsung optimal. 3. Kondisi topografi. Pusat pertumbuhan wilayah biasanya akan berkembang pesat di daerah dataran rendah, karena pada umumnya dataran rendah berpotensi menyediakan aksesibilitas jaringan transportasi yang mudah dan strategis. 4. Fasilitas penunjang, jaringan jalan, jaringan telekomunikasi, jaringan listrik, pelabuhan laut, penyediaan bahan bakar minyak, dan prasarana yang lain adalah faktor penting perkembangan pusat pertumbuhan. B. Teori-teori pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan dapat terbentuk secara alami atau melalui perencanaan yang matang. Ada berbagai teori tentang pusat pertumbuhan, yaitu 1. Teori polarisasi ekonomi. Gunnar Myrdal merupakan pencetus teori ini. Ia berpendapat bahwa daerah yang memiliki pusat pertumbuhan akan sangat menarik bagi para pemodal, tenaga kerja, tenaga terampil dan barang-barang dagangan sehingga dalam waktu yang lama akan memunculkan dua dampak yaitu positif dan negatif. 2. Teori kutub pertumbuhan. Peruk, tahun 1950, yang merupakan seorang ahli ekonomi dari Prancis merupakan pencetus teori ini. Ia berpendapat bahwa pembangunan tidak terjadi secara serentak di semua wilayah akan tetapi berasal dari kutub-kutub pertumbuhan. Selanjutnya ada teori tempat sentral. Menurut Christaller, kota sentral merupakan pusat bagi daerah sekitarnya yang menjadi penghubung perdagangan dengan wilayah lain. Selanjutnya, Christaller menyebutkannya sebagai tempat sentral karena tempat yang sentral tersebut tidaklah semata-mata hanya bergantung kepada aspek permukiman penduduk. 4. Teori sektoral atau sektor teori, dikenalkan oleh August Loss. Teori sektoral merupakan kelanjutan dari teori tempat sentral Christaller dengan menggunakan konsep yang sama yaitu ambang dan jangkauan. Hubungan antara kota atau disebut daerah maju dengan daerah lain yang lebih terbelakang dapat dibedakan sebagai berikut. A. Hubungan generatif, yaitu hubungan yang saling menguntungkan. B. Hubungan parasitif, yaitu hubungan yang terjadi di mana daerah kota, daerah yang lebih maju, tidak banyak membantu atau menolong daerah belakangnya, dan bahkan bisa mematikan berbagai usaha yang mulai tumbuh di daerah belakangnya. C. Enclave, atau hubungan tertutup, yaitu di mana daerah kota, daerah yang lebih maju, seakan-akan terpisah sama sekali dengan daerah sekitarnya yang lebih terbelakang. C. Manfaat pusat pertumbuhan. Adanya wilayah-wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan tentu akan memberikan manfaat. Berikut ini berbagai manfaat dari munculnya pusat pertumbuhan, di antaranya. 1. Pemenuhan kebutuhan manusia. 2. Meningkatkan peran sertanya terhadap proses pembangunan bangsa, baik dalam pembangunan fisik dan infrastruktur, serta fasilitas sosial lainnya, dalam sektor ekonomi dan sosial budaya. 3. Semakin lancarnya pergerakan barang-barang atau komoditas ekonomi antar wilayah. 4. Memberikan peluang kerja bagi penduduk. 5. Serta dapat meningkatkan pendapatan penduduk yang pada akhirnya mampu meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Kita telah membahas materi tentang wilayah bersama-sama. Jika ada pertanyaan dan pemahaman materi yang kurang jelas, silahkan bisa bertanya pada kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.